Kalau orang itu mau beriman, sebenarnya tidak ada yang menghalangi. Ketika petunjuk datang kepadanya, ini sebenarnya tidak ada yang menghalangi, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka. Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Jadi sebenarnya ketika petunjuk itu datang, kadang manusia ini karena dihinggapi mungkin dari rasa sombong, dihinggapi iblis yang selalu menggoda. Akhirnya yang sering saya bilang kepada jenengan ini, kebanyakan manusia ini hanya menilai casing, terlalu berandai-andai, ya, terlalu berangan-angan, karena mungkin merasa wah atau merasa apa. Ketika diberikan pelajaran ataupun apa, dia menggunakannya otak, bukan hati. Akhirnya benturan terjadi. Inilah kebanyakan. Di dalam ayat ini sudah dikatakan, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya. Jadi sebenarnya tidak ada yang menghalangi. Berarti yang menghalangi itu sebenarnya ketika diri kita sendiri ini tidak bisa melawan 4 sifat yang ada di diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan 4 sifat yang ada di diri kita sendiri, akhirnya mungkin kita dikendalikan oleh iblis. Ketika iblis sudah mengendalikan kita, sifat sombong akan muncul, sifat merasa sudah pintar akan muncul, sifat merasa benar sudah akan muncul. Tidak mau mengintrospeksi, mengoreksi kesalahan-kesalahannya, justru sudah merasa benar. Ini yang sering terjadi, maka kita lebih berhati-hati lagi. Bila pikiran itu sudah muncul, maka dia akan selalu membanding-bandingkan. Maka di sini dituliskan, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul. Jadi seumpama ada malaikat yang bisa berjalan-jalan seperti manusia ini, Allah pasti akan menjadikan malaikat itu sebagai rasulnya, bukan manusia. Maka yang saya katakan, malaikat ini adalah suatu perwujudan sifat. Perwujudan sifat. Manusia sendiri sebenarnya perwujudan sifat. Iblis manusiawi, iblis hewani manusiawi, malaikat ini semua perwujudan sifat. Di Jawa kan sudah dikatakan, sederek sekawan kalimo pandap. 4 sifat ini tergantung dari diri jenengan, yaitu ruh. Jenengan ini dijadikan saksi, dohiriyah ini mau dikendalikan oleh iblis, hewani, manusiawi atau malaikat, ini jenengan yang harus menjadi saksi, jenengan yang akan mempertanggungjawabkan kepada Allah Ta'ala. Makanya dalam bahasa Jawa namanya manungso, manunggaling rasa. Harus menyatu dengan rasa untuk bisa mengendalikan 4 sifat itu. Kalau jenengan kalah dengan 4 sifat, ya sudah. Akhirnya bukannya jenengan yang mengendalikan, tapi jenengan yang dikendalikan. Jenengan akan diperbudak iblis, diperbudak sifat hewan ini. Itu bukti di sini ayat katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul. Ini bukti bahwa yang diturunkan ini adalah seorang laki-laki. Langit ini laki-laki.
ini Adam. Ya, kalau Hawa ini bumi. Nah, ini saya bilang perubahan sifat. Jenengan ini harus bisa mengendalikan 4 sifat jenengan. Jadi ketika kita ini dijadikan saksi antara perhelatan di dunia ini, di mana raga ini, dohiriyah ini akan dikendalikan oleh iblis, hewani, manusiawi atau malaikat, jenengan harus yang bisa mengendalikan. Makanya sering saya katakan, untuk dekat dengan Allah ini harus satu kuncinya, yaitu menjaga kesucian. Maka di sini dituliskan, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Jadi orang-orang yang mau menjaga kesucian. Nah di sini kalau seumpama tamat bingung, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Aku dan kamu. Bahasa ini bingung. Kalau ini dikembalikan akunya Allah, padahal di sini cukuplah Allah menjadi saksi. Nah ini. Ya. Jadi ketika jenengan menjaga kesucian, jenengan harus selalu menggunakan hati yang terdalam. Kalau jenengan masih merasa benar, masih merasa disalahkan terus, masih merasa pintar, masih merasa ingin dipuja, dipuji, sombong, tapi jenengan belum ke sini, tapi jenengan masih di otak, jenengan belum ke hati. Karena kalau orang yang sudah lari ke hati, ini selalu introspeksi, koreksi terus. Lebih berhati-hati, lebih jeli dan lebih teliti. Ini segala sesuatu pergerakan yang akan dilakukan selalu dikaji dari hati benar-benar. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Inilah ciri-ciri orang yang tetap menjaga hati. Jadi benar-benar diteliti ini. Jadi ketika orang ini sudah nanti menjaga kesuciannya, maka saya bilang ada sukma jahat dan sukma buruk, sukma baik ini di hati. Kalau dalam bahasa ma'rifat sebenarnya hubungan antara sukma dan ruh, hubungan antara sukma dan ruh ini hanya dalam hati, tidak ada yang tahu, hanya di dalam hati, di qalbi. Maka di sini dituliskan, katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat akan hamba-hambanya di hati, di qalbi. Jadi antara hubungan ruh sama sukma, sukmanya sukma yang baik. Maka untuk bisa kita ini benar-benar berhubungan dengan sukma yang baik, maka kita juga harus selalu menjaga kesucian. Lebih berhati-hati lagi, lebih jeli lagi, teliti lagi. Merasalah rendah, merasalah berdosa agar kita selalu introspeksi dan meminta ampunannya kepada Allah Ta'ala. Ini kuncinya. Lebih baik mengalah, merendah serendah-rendahnya biar gak bisa direndahkan orang. Selalu dikaji terus, introspeksi. Dalam keheningan, dalam kediaman kita ini, kita mengkaji diri kita sendiri. Apa yang perlu saya lakukan? Apakah saya sudah benar? Ini gimana caranya biar yang lebih baik?